materi pertama untuk UKTTK ini, untuk pembekalan UKTTK ini, yaitu materi teknologi farmasi sediaan Solida. Saya panggilkan Apoteker Anggraini Ayu Hastuti dari Poltekkes Kemenkes. Ya, selama 80 menit ke depan, karena 10 menit berikutnya adalah tanya jawab, Ibu Anggraini akan membawakan materi. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV-nya, ya. Oke, CV Ibu Anggraini. Ibu Anggraini adalah dosen dari Kemenkes Bandung yang lahir di Batu tanggal 27 November 1986. Ini nggak apa-apa saya sebutkan karena masih muda. Apa ya Bu ya disebut. Ibu Anggraini S1 Universitas Erlangga, jurusan farmasi di tahun 2005 sampai 2009. Selanjutnya profesi di Universitas Erlangga juga di tahun 2009 sampai 2010 dan melanjutkan S2 di ITB bidang ilmu farmasi di tahun 2011 sampai 2013. Kemudian bekerja sebagai dosen untuk mata kuliah teknologi farmasi di 2013 sampai sekarang. Waktunya saya persilahkan Bu selama 80 menit ke depan. Oke, terima kasih banyak Bu Yov. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekali ya, panitia dan pengurus APDFI dari Regional 1 ini sudah mempersiapkan kegiatan ini ya. Kita sama-sama mempersiapkan, ini adalah materi mengenai teknologi sediaan Solida ya, kita sama-sama belajar. Baik. Saya yakin sudah mendapatkan materi secara lengkap dari kampus masing-masing, sehingga ini adalah hanya refreshment saja. Sebelumnya Bu Yov, suara saya apa jelas atau kecil atau bagaimana Bu Yov? Jelas sekali Bu, jelas sekali. Ya, terima kasih. Baik. Ya, ini mana slide-nya? Baik, yang kita akan pelajari di sini khususnya adalah sediaan tablet ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah lihat di blueprint-nya, cukup banyak dan detail sekali yang kita akan bahas gitu ya. Di blueprint itu sangat komprehensif sekali, jadi kita bisa pelajari untuk hari ini ya. Walaupun di FI 4 dan ada European Pharmacopoeia 2017 itu menyatakan bahwa penggolongan tablet itu tidak hanya tablet kempa, tapi ada tablet cetak, molding, kemudian beku kering freeze dried, sampai saat ini juga ada tablet 3D printing gitu ya. Tapi yang masuk ke dalam cakupan kita hari ini adalah tablet kempa. Ya. Pembuatan tablet itu intinya adalah proses pengisian berdasarkan volumetric filling terhadap cetakan yang kita sebut sebagai die, kemudian proses kompresi, dan di akhir adalah proses ejection. Ya, di sini ini gambaran dari mesin cetak tablet ya yang kita akan pelajari, berarti sifat fisika kimia dari bahan aktif, bahan tambahan seperti apa yang kita butuhkan. Proses pembuatan tablet dengan cara pengempaan ini diawali dengan proses, antara lain terjadi proses kompresi. Proses kompresi di sini adalah proses pengecilan volume serbuk dengan pemberian tekanan. Di sini tekanannya berasal dari punch atas ya. Kemudian cetakannya adalah die. Ya, pasti sudah familiar dengan istilah ini. Kemudian terjadi proses compaction, kompaksi. Kompaksi itu adalah pembentukan padatan dengan bentuk tertentu, dalam hal ini berarti bentuknya adalah tablet, melalui proses kompresi. Dengan demikian kita harus memastikan bahwa serbuk, bahan aktif, plus bahan tambahan dari massa tablet kita harus memiliki kompresibilitas yang baik dan kompaktibilitas yang baik. Tadi kompresibilitas yang baik itu artinya adalah serbuk tersebut ketika diberi tekanan di dalam die itu kompresibel, dapat membentuk, dapat terkurangi volumenya. Ada beberapa bahan yang sifatnya elastis, yaitu contoh yang paling umum bahan yang elastis itu adalah paracetamol. Ketika diberikan kompresi maka cenderung untuk kembali ke bentuk semulanya. Jadi tidak mau membentuk tablet yang kompak gitu ya, sehingga biasanya kalau paracetamol itu selain dilakukan ya dimodifikasi lebih dahulu dengan cara granulasi ya. Kemudian kita harus memastikan juga bahwa serbuk yang kita akan atau massa tablet yang kita akan bentuk itu memiliki kompaktibilitas yang baik. Berarti ketika sudah dikompresi itu dapat tetap membentuk tablet yang kompak.
Ya, kita akan bahas di selanjutnya. Baik, tahap-tahap pembuatan tablet kita singkat dari mesinnya tadi ya. Berarti adalah die filling. Artinya adalah pengisian massa tablet ke dalam die. Tabletnya dialirkan ya melalui hopper, maaf bukan, massa tabletnya yang dialirkan, bukan tabletnya. Massa tabletnya dialirkan, bisa berupa serbuk, bisa berupa granul masuk ke dalam die. Ya, di sini prosesnya berdasarkan volumetric filling, bukan berdasarkan berat ya. Walaupun ada sensor bobot atau sensor berat di mesin cetak tablet, tapi terutama proses pengisian ini berdasarkan volumetric filling, artinya pengisiannya berdasarkan volumenya. Dengan demikian, kalau misalnya kita membuat massa tablet yang terbuat dari baik itu serbuk maupun granul, memiliki sifat alir yang buruk, ya, kemudian ukurannya terlalu besar granulnya, ya, maka akan timbul permasalahan tablet di akhir. Terlalu banyak udara menyebabkan capping, laminasi, dan seterusnya. Sehingga harus dipastikan dalam die filling ini sifat alir dari massa yang akan dikempa itu sudah berada dalam keadaan memiliki sifat alir yang baik. Ya, ini adalah proses volumetric filling tersebut. Kemudian kalau misalnya single punch seperti ini ya, jadi bagian bawah kaki hoppernya itu akan pergi meninggalkan si die-nya, kemudian punch atas akan turun ke bawah untuk proses pengempaan. Selanjutnya tablet formation, ini adalah contoh gambarannya, jadi punch atasnya turun ke bawah untuk mengkompresi sehingga didapatkan tablet yang compact. Jadi ya, bedanya kompresi dengan kompaksi tadi. Kemudian selanjutnya jika tablet sudah dikempa ini, maka proses selanjutnya adalah dikeluarkan dari mesin cetak tablet, di mana untuk single punch ya, tipe tablet yang hanya terdiri dari satu pasang punch atas, punch bawah, dan die, itu bagian bawah dari punch-nya itu akan naik ya, kemudian mengeluarkan tablet. Nah, di sini biasanya terjadi proses relaksasi dari komponen tablet yang kalau misalnya sifat kompresibilitasnya tadi buruk, tabletnya itu bisa terjadi capping, laminasi. Jadi bagian atas dari tabletnya itu pecah, laminasi, ada retakan-retakan horizontal di dalam tabletnya ya, yang kita nanti juga akan bahas karena banyak juga sepertinya soal mengenai kecacatan tablet. Baik, untuk prosesnya ya ini gambaran lain dari prosesnya ya, antara lain terjadi proses pengisian berdasarkan volumenya, jadi bukan berdasarkan bobot, di mana proses ini penting sekali akan mempengaruhi bobot tablet. Bobot tablet akan mempengaruhi apakah tablet yang dibuat korektus atau tidak. Jika volume yang diisi berbeda-beda gitu ya, karena sifat alir dari serbuk atau granul yang kita masukkan ke dalam die itu tidak sesuai ya, atau sifat alirnya buruk, dengan demikian mungkin akan ada tablet yang terisi hanya sebagian karena tidak mengalir serbuknya, atau malah terjadi misalnya clumping di satu bagian sehingga ya tadi ya bobot tablet bisa jadi tidak sesuai. Nah, itu sangat dihindari karena pasti reject ya, tabletnya tidak dapat diproses lebih lanjut. Kemudian ada proses rearrangement dari partikelnya, kemudian deformasi, perubahan bentuk ya. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti serbuknya. Kalau misalnya seperti paracetamol yang deformasinya itu elastis, setelah dikempa seperti ini dia akan rapuh tabletnya ya, terjadi daya relaksasi sehingga serbuknya itu pecah lah gitu ya, cacat. Baik ya, untuk die filling selain juga sifat alir dari massa yang kita akan tabletasi itu yang penting. Yang kedua juga kita harus perhatikan ukuran dari partikelnya. Ukuran dari partikel yang beragam dari massa serbuk atau granul ya. Dalam hal ini biasanya kalau partikel size-nya berbeda berarti masih dalam bentuk serbuk. Nah, itu sangat membahayakan di mana nanti di akhir tabletnya bisa jadi tidak memiliki keseragaman kandungan yang diinginkan. Ya, keseragaman kandungan persyaratannya setelah dilakukan perhitungan harus kurang dari 15% nilai NP berdasarkan farmakopeinya ya. Mengapa particle size ini sangat penting? Karena jika terjadi perbedaan ukuran partikel, apalagi distribusi ukurannya cukup luas, maka dalam prosesnya biasanya mudah atau cenderung terjadi segregasi atau demixing. Jadi bahan aktif dengan bahan tambahan di awal sudah dicampur sehingga homogen, sudah dilakukan pengujian homogenitas campuran sudah memenuhi syarat. Tapi ketika kemudian ditransfer ke mesin cetak tablet karena adanya vibrasi, getaran dari alat ya, kemudian akan timbul segregasi, demixing. Jadi pemisahan ukuran partikel berdasarkan
pemisahan partikel berdasarkan ukurannya gitu ya. Nah, untuk partikel misalnya kita bayangkan yang partikel biru ini adalah bahan aktif ya, maka dia akan bisa menyelip di antara ruang-ruang partikel besar dan terkumpul di bagian bawah. Kemudian yang ukurannya besar ini akan berada di atas, gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka di tablet yang awal yang dicetak kemungkinan besar memiliki kandungan yang tinggi overdose. Yang bagian akhir isinya hanya pengisinya saja atau laktos saja ya, sehingga underdose. Nah, ini sangat dihindari. Kemudian hal yang penting untuk diperhatikan juga adalah particle density atau kerapatan jenis dari partikel, atau biasa kita sebut bobot jenis, tapi lebih tepat memang disebut kerapatan jenis ya, karena serbuk bukan cairan. Kemudian yang ketiga adalah particle shape atau bentuk. Ya, oke. Untuk pinjam HP Maya. Ya. Kemudian untuk yang kedua, tahap pembuatan tablet formation, tadi ya sudah beberapa kali diulas bahwa yang penting kita perhatikan adalah kompresibilitas dari serbuk atau campuran. Suatu bahan bisa jadi memiliki sifat deformasi plastis, elastis, fragmented, atau sticking. Kalau plastis material, itu ketika dimasukkan ke dalam die kemudian dicetak, maka akan terbentuk massa yang kompak, jadi tablet yang baik. Gitu ya. Plastis material namanya. Nah, ini yang kita inginkan. Bahan-bahan seperti mikrokristalin selulus ya, MCC yang kita biasa juga lihat atau baca Avicel ya, yang adalah MCC atau mikrokristalin selulus, ini memiliki sifat deformasi yang plastis namanya ya. Intinya kalau sifatnya baik kompresibilitasnya. Sehingga kalau mau dibuat cetak langsung pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya bahan-bahan seperti tadi contohnya yang elastis adalah parastamol, kalau misalnya serbuknya langsung dicetak maka akan seperti ini. Ya, sudah dikempa dia mengalami deformasi, form itu bentuk, D itu perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk seperti ini sudah menjadi massa yang kompak, tapi ketika panca atasnya keluar lagi ya, proses ejeksi atau tabletnya sudah selesai dikempa, maka kembali lagi ke semula bentuk dari masing-masing partikelnya sehingga terjadi kecacatan tablet. Kalau fragmented itu adalah tipe serbuk yang rapuh. Jadi ketika dikempa itu dia cenderung tidak berubah bentuk tapi menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, ini contohnya adalah di kalsium fosfat ya, salah satu pengisi. Biasanya dibutuhkan juga tipe fragmented ini digunakan untuk mengisi ruang-ruang di antara partikel ya. Kemudian sticking, lebih lengket, misalnya bahan-bahan yang higroskopis, ya, bahan-bahan yang anhidrat. Kemudian pada saat proses pengeluaran tablet, maka kita harus perhatikan hal-hal ini ya. Pada saat proses pengeluaran tablet sangat menentukan mechanical strength atau kekuatan tablet, kekerasan, kerapuhan, fleksibilitas, dan seterusnya, dan juga kecenderungan terjadinya capping, laminasi. Ya. Ini adalah tahap-tahapan pembuatan tablet yang perlu kita ingat sehingga kita bisa lanjut ke materi solida selanjutnya ya. Nah, sekarang akan kita bahas langsung pada blueprint ya. Di blueprint diharapkan mahasiswa ya, lulusan atau ahli media farmasi itu mampu menjelaskan alur produksi tablet. Baik. Kalau alur produksi tablet ini ada berbagai macam ya. Apakah alur produksi tablet mengenai metode granulasi basah kering cetak langsung atau proses terkait CPOB-nya, bagaimana alur produksi? Ya, kita coba masing-masing kemungkinan. Nah, untuk alur produksi di industri farmasi, ya, kita tahu bahwa di industri farmasi itu memiliki perencanaan yang baik untuk proses produksi. Yang merencanakan adalah production planning. Si plannernya adalah PPIC, Production Planning and Inventory Control ya, kita tahu kepanjangan dari PPIC. PPIC bekerja dengan persetujuan dari bagian kepala pemastian mutu, kemudian pengujian atau kita biasa sebut QC dan QA ya, kepala bagian quality, kemudian kepala bagian produksi, juga dari histori penjualan obat ya di tahun sebelumnya, biasanya membuat per tahun rencana produksi tablet. Maaf ya, ini suaranya agak, saya perbaiki dulu. Baik, setelah dirancang 1 tahun
perencanaan produksi tersebut biasanya di breakdown dalam misalnya per 6 bulan atau setengah tahun, kemudian atau per triwulan ya, per 3 bulan, yang akhirnya di breakdown per minggu jadwal produksi, kemudian diberikan untuk dilakukan approval dari masing-masing personel kunci yang ada di industri farmasi ya. Nah, kemudian diberikanlah perintah untuk produksi atau manufacturing order. Manufacture itu produksi ya, produksi, permintaan produksi dari PPIC kepada bagian produksi untuk membuat tablet yang sudah direncanakan oleh PPIC tadi atau tipe merek tertentu tablet yang akan diproduksi ya. Dan seterusnya. Nah, selain juga diberikan pada bagian produksi, juga diberikan ke warehouse. Warehouse itu adalah gudang, di mana disitulah tempat untuk penyimpanan baik raw material bahan aktif maupun bahan tambahan. Kemudian biasanya dilakukan proses penimbangan, ya misalnya namanya adalah central weighing, bagian penimbangannya. Kemudian baru diberikan ke bagian produksi untuk melakukan proses manufaktur. Proses manufacturing atau produksi ini pasti sesuai dengan yang disebut dengan manufacturing instruction, ya. Di situ terdapat proses prosedur pembuatan tablet yang harus dilaksanakan sesuai, pasti sudah divalidasi ya, divalidasi proses, dan alat-alatnya sudah dikalibrasi untuk alat ukur, sudah dikualifikasi untuk alat-alat pengerjaan yang lain, kemudian prosedurnya sudah divalidasi, kemudian untuk line produksinya sudah dipastikan bahwa alatnya itu bersih dan masih dalam masa bersih ya, pada luarsanya untuk masa bersih, kemudian ruangannya sudah diatur, sudah dilakukan maintenance, baik itu secara mikrobiologi ya atau non mikrobiologi ya, jumlah partikel, jumlah pertukaran udara per jam ya. Baik, kemudian setelah proses produksi itu produk yang diproduksi sudah jadi tabletnya tapi belum dicetak, itu sudah dicetak, sudah jadi tablet tapi belum dikemas, maaf ya, itu disebut dengan bulk atau produk ruahan. Nah, produk ruahan itu dikarantina dulu karena bagian quality harus ambil sampel ya, QC, untuk melakukan evaluasi tablet. Tadi selama proses juga ada in proses control, nanti kita bahas selanjutnya. Dan seterusnya hingga menjadi produk jadi ya. Jadi ada produk ruahan, ada produk jadi, ada produk antara. Terbalik harusnya antara dulu. Produk antara adalah produk yang belum selesai, belum jadi gitu ya, masih ada proses selanjutnya. Misalnya adalah granul dari fase dalam udah jadi granul, tapi belum di mixing, belum dicampur dengan fase luar. Dengan demikian itu masih disebut sebagai granul, tadi disebut sebagai produk antara ya, yang kemudian akan diproses. Kalau granulasi basah dicampur dengan fase luar, kemudian dilakukan pencetakan. Setelah dicetak jadi tablet, maka disebut dengan produk ruahan atau bulk ya, yang kemudian dilakukan proses pengujian juga and process control, yang kemudian dicetak menjadi yang dikemas menjadi produk jadi. Baik, kita tahu proses pembuatan tablet ada wet granulation atau granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Walaupun di luar itu ada misalnya melt granulation dan seterusnya, tapi kita fokus cakupan kita adalah granulasi basah, kering, dan cetak langsung. Nah, di sini mahasiswa lagi ya, ahli media farmasi diharapkan untuk bisa membedakan, dapat melakukan prosedur produksinya ya. Saya yakin sudah paham di sini ya, nanti kita bahas satu persatu juga. Nah, ini untuk granulasi kering, kita lihat cirinya di sini ada roller compaction. Bisa juga sih tidak pakai roller compactor, tapi pakai mesin cetak tablet yang heavy duty rotary press yang khusus untuk pembuatan slugging ya. Nah, bisa juga menggunakan roller compactor ini untuk menjadi lempengan-lempengan yang siap untuk dibuat granul kecil. Baik, ini sebagai gambaran saja. Nah, kalau direct compression atau cetak langsung, itu langsung dicetak setelah di mixing. Diharapkan ahli media farmasi mampu membedakan metode pembuatan tablet, yaitu granulasi basah, granulasi kering, cetak langsung. Nah, ini untuk step by step-nya. Untuk granulasi basah,
Antara lain setelah di awal itu opsional, bisa dimilih atau di-grinding atau dikecilkan ukuran partikelnya terlebih dahulu, disamakan ya bahan aktif bahan tambahan, atau misalnya suatu industri farmasi sudah memiliki raw material yang terdiri dari bahan aktif bahan tambahan yang memiliki distribusi ukuran yang memenuhi syarat, sudah sesuai, tidak perlu dilakukan pengayakan lagi ya. Tapi kalau misalnya di lab biasanya kita lakukan pengecilan ukuran partikel dulu, digerus ya pakai mortir sampel, kemudian diayak dan kemudian dilakukan proses pencampuran. Nah, pencampuran di sini khususnya untuk fase dalam dulu. Antara lain apa saja yang dicampur? Masih ingat ya, bahan aktif, bahan tambahannya berupa pengisi, disintegran, kemudian pengikat ya. Nah, pengikat ini bisa ditambahkan dalam bentuk kering, bisa juga ditambahkan dalam bentuk basah. Kalau ditambahkan dalam bentuk basah itu artinya Indonesia. saya bocor ya. Indonesia. Baik, jadi untuk pengikat ya, contohnya pengikat adalah misal PVP. PVP itu dapat ditambahkan dalam bentuk keringnya, berarti pada saat pencampuran, atau bisa juga dilarutkan di dalam solvennya. Biasanya dilarutkan dalam etanol 96%, atau bisa juga dilarutkan di air. Kemudian ditambahkan ke dalam campuran fase dalam tadi. Ya, kemudian dilakukan proses granulasi. Nah, kalau skala industri alatnya besar-besar, misalnya bisa dipakai high share mixer ya, tipe mixing yang bisa 5 menit atau 10 menit sudah jadi ya pencampurannya dan granulasi. Nah, setelah selesai proses granulasi itu penambahan cairan pengikat ya atau solvent granulat ke dalam campuran fase dalam tadi ya. Kemudian dilakukan pengeringan ya. Nah, untuk di lab biasanya tidak ada mesin seperti oscillating granulator yang membuat granul-granul, itu dilakukan secara manual ya. Mungkin di lab yang lain, mungkin di lab teman-teman sekalian ada yang memiliki alat oscillating granulator. Kalau di kita pakai ini ya, mesh ya, baik itu mesh 12 atau 14 untuk membentuk menjadi granul yang kemudian selanjutnya di oven dikeringkan. Setelah proses pengeringan, kita masih punya fase luar yang terdiri dari disintegran ya untuk menghancurkan tablet. Kemudian masih ada lubrikan ya seperti oli tapi yang biodegradable karena kita mau cetak dengan menggunakan mesin ya. Kemudian selanjutnya glidan untuk memperbaiki sifat alergen seperti itu. Kemudian dicampurkanlah fase luar ke dalam fase dalamnya. Nah, setelah kemudian sudah dilakukan proses pencampuran, kemudian kompresi. Jadi cirinya untuk metode granulasi basah berarti ada cairan pengikat di situ. Bisa cairan pengikat, bisa juga cairan granulasi saja. Bedanya tadi apakah dilarutkan atau tidak dengan pengikat. Yang lebih efektif yang mana? Yang lebih efektif adalah dilarutkannya cairan pengikat ya, karena kita pastikan pengikatnya tadi itu dalam keadaan sudah terlarut. Kalau dalam keadaan terlarut, pada saat proses pengeringan akan terjadi rekristalisasi. Rekristalisasi dari pengikat tadi, ikatannya lebih kuat dibanding dengan pengikat yang tidak terjadi rekris. Nah, itu untuk pengembangannya. Baik, untuk metode granulasi kering itu sama ya dengan granulasi basah sampai di pencampuran. Bedanya adalah kita nggak boleh pakai cairan atau solvent. Nah, bagaimana membuat granul tapi tanpa cairan ya? Pasti sudah dipelajari bahwa bisa dibuat suatu tablet dengan ukuran besar dengan tekanan yang lebih rendah ya, yang disebut dengan slug ya. Slug ini proses untuk pembuatan tablet tadi disebut dengan slugging. Selain menggunakan atau membentuk slug, bisa juga dibentuk lembaran-lembaran menggunakan alat disebut roller compaction. Nanti ada contoh alatnya ya di belakang slide-nya. Kemudian setelah dibuat roller tadi ya, setelah dibuat lempengan-lempengan, kemudian dibuat jadi granul-granul yang kecil. Nah, itu biasanya menggunakan oscillating granulator. Bisa juga menggunakan hammer mill skala industri ya. Kalau di lab bagaimana? Nah, kalau di lab oscillating granulator tidak ada, itu pakai mortir, stamper, dan stampernya diketuk-ketukkan ke tablet ya. Tapi nggak apa-apa, jadi kok. Baik, kemudian setelah itu ditambahkan dengan fase luar dan dilakukan proses kompresi. Jadi jelas sekali perbedaan antara metode granulasi basah dengan kering. Dari namanya sudah jelas, alatnya juga di sini ada perbedaan. Untuk cetak langsung, pencampuran dan kompresi. Di sini pastinya kita harus memastikan untuk cetak langsung bahwa bahan aktif, bahan tambahan yang dicampur itu sudah memiliki sifat alir yang baik, kompresibilitas, kompatibilitas yang baik. Selanjutnya, diharapkan ahli media farmasi mampu membuat sediaan tablet dengan metode masing-masing ya. Berarti tadi ya, mungkin ini bisa kita skip saja karena waktu.
Nah, untuk granulasi basah saya rasa sudah masing-masing di kampusnya sudah jelas ya. Untuk granulasi kering, gambaran alatnya saja. Nah, slugging itu adalah proses pengempaan jadi buat tablet, tapi tabletnya nanti mau dikempat jadi mau dikecilkan ukurannya jadi granul ya. Ya, kalau slugging ini pakai alat seperti mesin cetak tablet ya, namanya large heavy duty rotary press, karena nanti menghasilkan tablet dengan ukuran yang lebih besar yang disebut dengan slug. Untuk roller compaction ini seperti kalau beli molen itu ada roller yang membentuk kulit dari molen ya. Kalau ini bentuk lempengannya adalah campuran massa tablet yang berupa serbuk yang dikompakkan dengan adanya dua roller yang menghimpit sehingga terbentuklah lempengan-lempengan dari massa tablet kita. Nah, ada dua tipe tapi tidak usah dipikirkan masing-masing bedanya apa, tapi yang jelas di sini adalah adanya roller ini. Nah, setelah jadi lempengan tadi kemudian dikecilkan menjadi granul ya ukurannya menggunakan oscillating granulator ya. Oscillating granulatornya yang tadi yang bagian bawah. Nah, bisa juga ini contoh gambaran dari oscillating granulator ya. Nah, lempengan-lempengannya bisa jadi seperti ini ya. Bisa tergantung dari bentuk dari rollernya ini, bulatannya. Bisa jadi seperti lempengan seperti ini, bisa jadi seperti bantalan seperti tadi. Ya, ini rollernya ya. Kalau rollernya seperti ini nih jadinya seperti lidah kucing nih ya. Kalau seperti ini nih jadinya seperti lempengan-lempengan ya. Oke ya, semoga masih bisa mengikuti ya. Ini adalah granulasi, alat yang digunakan untuk granulasi kering. Yang selanjutnya adalah mampu menentukan metode pembuatan tablet berdasarkan bahan aktifnya. Nah, ini sebenarnya kritikal ya. Kita harus bisa untuk menentukan metode mana yang tepat untuk bahan aktif kita berdasarkan dari sifat fisika kimianya. Nah, kita bisa cukup terbantu dengan menggunakan diagram ini sebagai pohon keputusan. Ya, pertama yang kita harus lihat adalah bahan aktif kita itu proporsinya besar atau kecil. Maksudnya, kalau misalnya bahan aktif kita tablet ibuprofen dengan kadar atau dengan dosis 200 mg kekuatan tabletnya. Dalam tablet 400 mg, berarti bahan aktif kita itu proporsinya adalah 200 mg per total dari bobot tablet 400 mg kali 100%, ya. Berarti separuhnya dari keseluruhan tablet bahan aktif kita. Karena mengisi separuhnya gitu ya, cukup besar proporsinya, maka sifat dari bahan aktif kita akan sangat mempengaruhi kekuatan mekanik tablet akhir. Artinya kekerasannya, kemudian variabilitasnya, fleksibilitasnya dan seterusnya, ya, sifat dari tablet akhir akan dipengaruhi oleh sifat dari bahan aktif kita. Dengan demikian kita harus melakukan preformulasi riset tentang bahan aktif kita itu apakah kalau digempa itu bisa membentuk tablet yang kompak atau tidak, disebut dengan sifat kompatibilitas ya. Kompatibilitas bahan aktif kita bagaimana? Apakah baik atau buruk? Kalau kompatibilitasnya baik, artinya ketika masuk ke dalam mesin cetak tablet akan membentuk tablet yang kompak, tidak pecah-pecah, tidak ada capping, laminasi, picking, sticking, twinning dan seterusnya masalah kecacatan tablet. Nah, kalau misalnya baik ya, maka kita lihat lagi sifat yang penting untuk proses pembuatan tablet, yaitu sifat alir ya. Sifat alir bahan aktif kita sudah baik atau buruk. Kalau misalnya mengalir baik seperti susu formula di rumah untuk adik-adiknya mungkin ya yang masih bayi, masih anak-anak pakai susu formula, itu kita bisa lihat bahwa sifat alirnya baik ya, mengalir dengan baik. Beda lagi kalau misalnya kita beli tepung, sifat alirnya buruk, itu jatuh gitu ya, tidak mengalir dengan bebas serbuknya. Nah, kalau sifat alirnya baik ya, maka berarti sifatnya excellent ya, sudah bisa compact ketika dicetak. Kemudian sifat alirnya juga baik, maka kita pilih saja metode cetak langsung karena tidak akan menjadi masalah dalam proses tabletasi. Tentu tidak sesimpel ini ya, ada proses preformulasi yang panjang, tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk memilih metode. Kemudian, jika kompatibilitasnya baik, ya berarti di-compact jadi tablet bisa, ditekan bisa jadi tablet, tapi tidak mengalir bebas atau sifat alirnya buruk. Berarti kalau dibuat granulasi basah bisa jadi masalah ya. Maka kita harus perbaiki dulu sifat alirnya. Bagaimana cara memperbaiki sifat alir? Bisa dengan granulasi kering.
Ya, kenapa granulasi kering? Karena kita buat slug dia bisa ya, atau di roll pakai roller compactor bisa jadi lempengan-lempengan kulit apa tadi molen ya. Tapi sifat alirnya buruk, berarti harus diperbaiki dulu dengan cara granulasi. Di sini bisa digunakan granulasi kering. Nah, bagaimana jika sifatnya buruk semua ya? Kompatibilitasnya buruk, sifat alirnya buruk, maka kita harus perbaiki dulu kompatibilitas sifat alir, yaitu dengan menggunakan granulasi basah. Karena kalau di granulasi kering, kompatibilitasnya kan buruk, jadi nanti slugnya juga jelek ya, banyak atau rapuh, sehingga tidak jadi granul yang diinginkan. Nah, kalau memilih granulasi basah, kita harus pastikan stabilitas terhadap panas dan terhadap air. Misalnya cairan atau solvent untuk cairan pengikatnya dipakai air ya, maka harus dipastikan bahan aktif apakah terjadi kerusakan kalau kontak dengan air atau ada reaksi hidrolisis atau tidak di situ. Kalau misalnya tidak, berarti bisa dipilih cairan pengikatnya, solventnya adalah air. Nah, kalau misalnya cenderung terjadi hidrolisis, maka kita pilih selain air sebagai solventnya. Bisa dipilih, biasanya yang dipakai itu paling umum adalah etanol 96%, bisa juga pakai isopropanol, tapi harus diingat untuk skala besar, itu cairannya mudah menguap, mudah meledak, jadi biasanya dipersyaratkan untuk adanya ruangan yang flame proof, yang explosion proof, jadi tidak menyebar ke ruangan yang lain, dan pastinya dilakukan pencegahannya untuk terjadinya peledakan. Baik, kemudian juga stabilitasnya terhadap panas. Kenapa? Karena ada proses pengeringan dalam granulasi basah. Nah, tadi kalau proporsi bahan aktif besar, bagaimana kalau proporsi bahan aktif kecil, contohnya kurang dari 5%? Misalnya membuat tablet untuk obat golongan steroid yang biasanya bobotnya itu kecil, dosisnya kecil, misalnya hanya 50 mikrogram. Tapi tidak bisa dibuat tablet hanya 10 mikrogram, terlalu kecil, tidak acceptable. Minimal tablet beratnya adalah 50 miligram. Jadi kita buat si obat tadi itu yang beratnya hanya 50 dosisnya hanya 50 mikrogram ke dalam tablet dengan bobot 50 mg minimal tablet bobotnya segitu. Dengan demikian proporsinya kecil sekali, ya kan? Kalau dihitung berarti 1 kali 10 pangkat minus 3 ya, atau 0,1%. Dengan demikian sebenarnya karena komponennya hanya sedikit dari keseluruhan campuran, tidak akan kompatibilitas dari bahan aktif tadi itu, sifat alirnya itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan campuran gitu kan. Misalnya bahan aktif tadi kita tambahkan pengisi yang excellent, kita pakai MCC, mikrokristalin selulose, pasti sifatnya akan tertutupi. Jadi kalau dikompakkan pasti akan membentuk tablet yang kompleks, sifat alirnya juga akan baik mengikuti dari sifat alir dari MCC tadi ya. Akan tetapi permasalahan utama di sini adalah ketika bahan aktif dicampurkan ya dengan proporsi yang kecil tadi dicampurkan dalam keseluruhan bahan tambahan yang jumlahnya jauh lebih besar, maka ada homogenitasnya cukup rendah. Walaupun di mixing sampai lama terbentuk sampai jadi titik akhir mixing yaitu random mix gitu ya, tidak akan didapatkan standar deviasi yang diterima. Artinya apa? Tabletnya keseragaman kandungannya itu rendah sekali, ya, tidak memenuhi syarat standar deviasinya. Dengan demikian biasanya dilakukan proses granulasi basah, karena proses granulasi basah ini selain bisa memperbaiki kompatibilitas sifat alir, juga dapat memastikan atau meningkatkan homogenitas dari campuran ya. Oke, ini masih di nomor berapa ya dari blueprint ya? Untuk pemilihan metode pembuatan tablet ini misalnya contohnya ya kita punya bahan aktif 4 misalnya paracetamol, furosemid, pyridoxine, ibuprofen, dexamethasone dengan kekuatan tabletnya seperti ini. Kita lihat paracetamol ini proporsinya besar ya, lebih dari 50% dari keseluruhan bobot tablet. Furosemid ini 50%-nya. Pyridoxine ini 20%-nya ya. Ibuprofen juga 50%. Dexamethasone cukup kecil ya. 0,5 bagi 50 kali 100%, berarti hanya 1% dari keseluruhan. Berarti proporsinya kecil nih untuk dexamethasone. Kemudian ada data kompatibilitas dari bahan, dilihat dari plastis elastisitasnya ya. Paracetamol elastis ya, sifat kompatibilitasnya buruk. Tadi ya kompatibilitas ketika dikempa dia tidak jadi tablet yang kompak, kompatibilitasnya buruk. Dan seterusnya di sini. Kemudian ada data juga tentang indeks kompresibilitas. Bisa dilihat dari Pharmacope 6 sekarang ya, FI6 itu indeks kompresibilitas itu sama dengan Kars index yang menunjukkan sifat alir dari granul ya, sifat alir dari serbuk dalam hal ini bahan aktif. Batasnya biasanya untuk sifat alir yang baik itu sampai 15% ya.
Yang termasuk excellent dan good itu 15%. Kalau begitu, sifat alir dari paracetamol bagaimana ini 43? Lebih dari 15%. Berarti buruk ya. Furosemid sifat alirnya bagaimana? Masih masuk ke dalam sifat alir yang baik. Pyridoxine lebih dari 15%. Ibuprofen lebih dari 15%. Dexamethasone kurang dari, berarti baik. Yang sifat alirnya baik di sini dexamethasone dengan furosemid berarti ya. Nah, ini biasanya furosemid itu sifat alirnya tidak terlalu baik, tapi kalau misalnya sifat data penelitian seperti ini berarti ini sudah dimodifikasi ya. Kita pakai data yang ini. Baik, misalnya seperti ini ditanyakan dengan catatan seluruh bahan aktif memiliki stabilitas yang baik dari panas dan air. Kemudian yang mana yang bisa dibuat dengan metode cetak langsung? Ya, kita analisa, ya berarti kalau cetak langsung, kompresibilitasnya harus baik, sifat alirnya harus baik ya, dua tadi. Nah, yang pertama, paracetamol ini sudah coretkan, kompresibilitasnya sudah buruk ya, kompatibilitasnya buruk. Ini pyridoxine juga, berarti kemungkinannya yang di sini baik-baik nih. Berarti furosemid, ibuprofen, dexamethasone. Berarti kita tahu jawabannya adalah di furosemid, dexamethasone gitu ya. Cuma kita lihat lagi dari proporsi. Proporsi dari furosemid ini besar sehingga metode cetak langsung bisa dijadikan sebagai jawaban ya atau pilihan metode, tapi dexamethasone ini proporsinya kecil. Takutnya 60%. Berarti BPJS. ya. Baik, maka dexamethasone cukup riskan jika kita buat cetak langsung, walaupun bisa, ya. Kenapa? Karena resiko keseragaman kandungan dari tablet akhir yang rendah. Ya, baik. Selanjutnya, mampu menentukan bahan tambahan yang sesuai. Baik ya, kita refresh lagi mengenai bahan tambahan tablet, tidak terlalu lama. Bahan tablet itu ada pengisi, disintegran, pengikat, glidan, lubrikan, anti lengket, anti adheran ya. Kemudian sorben, untuk sorben berarti menyerap-menyerap. Flavor perasa ini untuk beberapa tablet diperlukan, pewarna ya. Semuanya harus GRAS. GRAS itu adalah generally recognized as safe, berarti aman ya, dinyatakan aman. Ya, pengisi itu fungsinya untuk menambahkan bobot. Tadi misalnya steroid tadi itu bahan aktif golongan steroid tadi itu bobotnya kecil, minimal bobot tablet itu 50 mg, maka ditambahkan dengan pengisi hingga bobot tablet yang diinginkan. Nah, karena tidak memiliki fungsi lain selain hanya adalah pengisi, maka kita jangan pilih bahan pengisi yang bermasalah ya, misalnya mudah bereaksi, sifat alir buruk, kompresibilitas buruk, pasti kita tidak akan pilih ya. Jadi kita pilih yang sifat-sifatnya baik, termasuk biocompatible, sifat alir baik, kompresibilitas baik. Dan juga biasanya kalau industri farmasi dipilih yang murah ya, karena kalau kasus yang tablet golongan steroid tadi, maka lebih banyak pengisinya, lebih banyak aktif, berarti total keseluruhan biaya itu dari sisi bahan itu ada pada pengisi, sehingga dipilih yang murah juga selain memenuhi persyaratan yang baik tadi. Baik, contoh dari pengisi adalah ini ya, ada golongan gula-gulaan dan gula alkohol, kemudian garam-garam anorganik, ada juga golongan selulus yang dimodifikasi. Ya, yang paling banyak dipakai itu adalah laktosa. Ya, kalau yang manis-manis, misalnya sukrosa, glukosa, manitol, sorbitol, karena manis jadi biasanya digunakan untuk tablet yang pecah atau terintegrasi, terdisolusi di mulut, tablet hisap, tablet kunyah, ya, sehingga nyaman pasien, acceptable. Kemudian garam anorganik ini cukup jarang ya. Kalau mikrokristalin selulus, ini tadi kita sudah bahas, MCC, biasa kita tahu sebagai Avicel misalnya ya. Nah, ini sifat alirnya baik, kompresibilitasnya baik, dia bisa berfungsi sebagai disintegran, bisa juga tablet former atau pengikat, sehingga bisa digunakan untuk cetak langsung. Tapi karena sifatnya yang baik tadi, maka biasanya harganya juga cukup relatif mahal. Hingga kalau dibuat dengan granulasi basah dengan cetak langsung, dicek biayanya, biaya produksi itu lebih murah kalau granulasi basah ya, bisa 1/100 kali dari cetak langsung. Kenapa? Karena biaya dari bahan tambahan tadi. Oke, itu selingan saja. Baik, selanjutnya untuk disintegran, namanya juga disintegran pemecah, berarti fungsinya adalah menghancurkan ya. Di sini fungsinya adalah memecah tablet menjadi fragmen yang lebih kecil ketika kontak dengan cairan di saluran cerna di lambung.
Baik, mekanisme kita tidak bahas, hanya contoh yang banyak digunakan sebagai disintegran, antara lain adalah pati. Pati yang banyak dipakai contohnya adalah amilum. Nah, biasanya dipilih amilumnya itu, amilum mengandung amilosa dan amilopektin. Nah, dipilih yang mana yang banyak amilosanya atau amilopektin? Biasanya lebih banyak dipilih amilosa, karena amilosa itu mengembang. Kalau dipilih yang amilum yang banyak amilosanya, kemampuan disintegrannya baik ya. Nah, itu kita hanya ingat di sini, oh amilum bisa berfungsi sebagai disintegran karena mengembang. Sama juga dengan selulus ya, selulus ini mudah mengembang. Nah, contohnya ada juga crosslink, PVP, sodium starch glycolate. Kemudian ini NaCMC ya, yang bisa mengembang sehingga bisa kalau misalnya mengembang kan bagian lain sebelah atau tetangga-tetangganya serbuknya tadi itu tertekan ya dan memecahkan ikatan antar granul. Kemudian natrium cross carnellus. Crosspovidone ini sodium starch glycolate, kemudian crosspovidone, cross carnellus ini bahan-bahan yang cukup excellent, disebut sebagai super disintegran karena kadar kurang dari 10% aja sudah bisa digunakan sebagai disintegran yang baik. Sedangkan kalau amilum biasanya dipakai di 10-15%. Baik, sekarang karena kita mau buat tablet berarti harus mengumpulkan serbuk-serbuk jadi granul, granul-granul jadi tablet, dengan demikian membutuhkan pengikat ya. Pengikat yang biasa digunakan, baik saya akan cepat di materi ini. Contohnya adalah gelatin, PVP, kemudian polyethylene glikol, sukrosa, dan pati sebagai pengikat cair. Yang lebih umum dipakai adalah pengikat yang dalam bentuk padatan. Ya, PVP bisa ditambahkan dalam bentuk padat, bisa ditambahkan dalam bentuk cair. Baik. Ini banyak sekali pustakanya ya untuk kita bisa melihat masing-masing bahan ini sehingga tidak terlalu lama kita bahas. Untuk glidan, memperbaiki sifat alir itu tujuannya. Contohnya yang bisa memperbaiki sifat alir adalah silika, magnesium stearat, dan talk. Yang banyak digunakan adalah talk ini sebagai glidan. Biasanya 2% saja sudah cukup. Kemudian selanjutnya lubrikan ya, tugasnya fungsinya adalah sebagai oli, tapi oli di mesin cetak tablet jadi harus biodegradable yang fungsinya mengurangi friksi. Kenapa? Friksi antara apa? Antara serbuk dengan dye, di mana proses tabletasi itu kan prosesnya cepat ya dan berlangsung dalam waktu lama. Jadi kalau mesin itu tanpa diberi oli itu panas ya, bisa menyebabkan kecacatan tablet, bisa menyebabkan mesinnya rusak juga, sehingga perlu diberikan lubrikan. Dalam hal ini harus aman tadi dikonsumsi. Nah, yang paling well known digunakan sebagai lubrikan adalah magnesium stearat. Efektivitasnya tinggi, cukup 1% dia memiliki efektivitas sebagai lubrikan yang tinggi. Persyaratannya adalah kalau kita ingin lubrikan tersebut yang jadi baik ya, magnesium stearat tersebut berfungsi dengan baik, maka kita kecilkan ukuran partikelnya, micronize ya. Misalnya lolos dari MES 60 misalnya ukurannya kecil sehingga dapat melapisi permukaan dye dengan baik ya. Maaf ini jadi kembali. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ukurannya terlalu besar kurang efektif. Kemudian salah satu ciri dari lubrikan ini, lubrikan yang contohnya adalah magnesium stearat itu sifatnya adalah hidrofob, tidak suka air ya. Maka kalau misalnya kita campur dalam fase lowernya, kita campur secara terlalu homogen ya, overmix, maka yang terjadi tabletnya lembek, waktu hancurnya menjadi lebih lambat karena serbuk granul mau kontak dengan air pada saat waktu proses disintegrasi terhambat oleh lubrikan tadi, sehingga tabletnya waktu hancurnya lama, kekerasannya rendah atau lembek ya, dan disolusi bahan aktifnya juga bisa lebih lama seperti itu. Baik, selanjutnya anti adheren. Anti adheren ini untuk mencegah sticking, menempelnya serbuk pada punch, atau picking, menempelnya serbuk pada punch atas. Jadi tabletnya seperti ini, bisa kita tambahkan anti adheren. Anti adherennya sama, ini multifungsi, bahan lubrikan dan glidan tadi bisa digunakan untuk mencegah sticking dan picking. Bahan tambahan lain mungkin bisa ditambahkan sorben, khususnya untuk bahan aktif yang mengandung minyak atau larutan minyak. Contohnya MCC silika. Kemudian untuk perasa, pewarna ini bisa ditambahkan untuk bahan-bahan yang khususnya disintegrasi di mulut lambung. Baik, untuk contohnya ini ada tablet
formula dari tablet albendazole yang mengandung PVP K30, proscarmelus, sakarin dalam bentuk garam natrium, MCC, kemudian ada SLS, Mg syarat. Maka kita bisa analisa ini adalah bahan aktif, kemudian PVP ini adalah pengikat, ya. Proscarmelus ini adalah disintegran, tadi mengembang mekanismenya swelling, sakarin berarti ini adalah pemanis, ya. Kemudian mikrokristalin selulus ini digunakan sebagai pengisi, kemudian SLS. Nah, biasanya kalau ditambahkan surfaktan biasanya digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari bahan aktif. Mg syarat, nah ini fungsinya multifungsi, dia bisa berfungsi sebagai kelidan, bisa berfungsi sebagai lubrikan. Baik, selanjutnya mampu menghitung. Nah, ini sebenarnya tidak bisa cepat kalau menghitung, tapi karena ini hanya refreshment aja sifatnya, maka kita langsung bahas dengan cepat, ya. Misalnya formula granulasi basah memiliki kadar bahan aktif ibuprofen 250 mg dibuat dalam tablet dengan berat 350 mg, gitu ya. Ingin dibuat 250 tablet dengan formula bahan aktif ibuprofen, pengikatnya pakai amilum yang dibuat pasta. Kemudian amilum ini sebagai disintegran. Nah, tidak bingung ya, amilum yang atas adalah pengikat, bagian bawah adalah disintegran, kemudian laktus di sini adalah pengisi. Nah, ini adalah fase dalam, ya. Baik, bagaimana cara menghitung masing-masing bahan, ya? Mungkin ini soalnya bisa jadi keluar, ya, karena ini adalah materi yang krusial untuk perhitungan tablet, karena AMD harus, ahli media dalam hal ini harus bisa menghitung masing-masing bahan yang harus ditimbang. Baik, langkah yang pertama, maka kita hitung berapa jumlah fase dalam. Fase luarnya ini ada 8%, ya. Berarti kalau fase luarnya 8%, fase dalamnya berarti adalah 100 dikurang 8%, berarti 92%. Nah, berarti 92% dari total tabletnya itu adalah fase dalam. Kita bisa hitung 92% kali 350 mg adalah total tablet, jumlahnya jadi 322 mg. Ibuprofennya sudah sangat jelas. Kemudian pasta amilum. Nah, pasta amilum biasa digunakan di dalam tablet itu sebagai pengikat sebanyak 1/3 dari fase dalam. Maka itu kita hitung 1/3 kali fase dalam. Kemudian karena pasta amilum ini konsentrasinya adalah 5%, amilumnya itu 5% dari 100% pasta amilum, maka kita kalikan 5%, hasilnya adalah 5,367 mg. Tinggal dikali untuk total tablet, berarti tinggal dikali 250 mg. Nah, gitu ya, untuk pasta amilum ini memang perlu diingat, ya, pasta amilum itu 1/3 fase dalam, ya. Kemudian ini, ya, yang 1,34 gram ini bukan pasta, ya, tapi adalah amilum kering karena kita sudah kalikan dengan 5% tadi. Baik, selanjutnya disintegrannya berapa? Tinggal dikalikan ke bobot tablet total. Kemudian kita akan dapatkan beratnya laktosa. Karena laktosa adalah pengisinya, jadi bisa kita hitung dengan cara mengurangkan bobot total fase dalam dengan bahan-bahannya masing-masing ibuprofen, pasta amilum, dan amilum sebagai ini amilum kering untuk pengikat, ini amilum untuk disintegran. Setelah dikurangkan, kita dapat nilainya seperti ini, ya. Nah, yang perlu diingat adalah yang pasta amilum tadi, baik yang lain hampir sama, ya. Selanjutnya, kita akan lakukan proses granulasi. Kalau misalnya tidak terjadi kehilangan bobot, maka total granulnya adalah sekian kalau dijumlahkan totalnya. Ini granul fase dalamnya. Nah, setelah itu kan dilakukan evaluasi granul. Evaluasi granulnya ada yang destruktif, sehingga granulnya ada yang tidak bisa dipakai lagi. Biasanya terjadi pengurangan, misalnya terkurangi hingga sekian. Jadi granul fase dalamnya itu tinggal sekian yang bisa dicetak di tabletasi. Dengan demikian, fase luarnya harus disesuaikan beratnya dengan granul yang tersisa ini, tidak total, nanti jadi kebanyakan fase dalam. Baik, salah satu pengujian evaluasi granul itu adalah kadar air, ya, kadar lembab pada granul. Misalnya sudah diuji dengan moisture analyzer, itu kadar lembabnya 2%, maka ada cara perhitungan dari tablet yang memperhitungkan kadar lembab. Kadar lembabnya harus dikurangkan dari bobot granul, karena ini adalah air di dalam granul, bukan
granul gitu ya. Jadi ada dua cara perhitungan ini. Ada yang mempertimbangkan bobot lembab, ada yang tidak. Kita coba yang pertama, jika mempertimbangkan bobot lembab, ya, bobot kadar lembab atau kadar air di dalam granulnya adalah 2%, maka kadar granul saja tanpa air berapa? Berarti bisa kita kurangkan, di mana 2% ini dari 2% kali 69,01, kemudian 69,01 dikali kadar dari air tadi. Maka kita akan dapatkan bobot granul sekian. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya bagaimana perhitungannya? Selanjutnya berarti MgCr, talk, dan amilum kita hitung berdasarkan granul yang kering ini. Ya. Jadi bagaimana perhitungannya? 1, 67,63 ini adalah fase dalam. Fase dalam itu bukan 100% dari keseluruhan bobot, tapi 67,63 ini adalah 92% ya, karena fase dalam tadi 92%. Maka cara perhitungannya adalah, maaf ini nggak ada di slide, jadi 1 dibagi dengan 92. 1 dibagi 92 dikali 67,63 gram. Itu cara perhitungan untuk MgCr. Bagaimana talknya? Talknya adalah 2 dibagi 92 kali 67,63. Amilumnya juga sama. Baik. Bagaimana kalau misalnya tidak pakai pasta amilum di dalam formulanya, maka PVP sebagai pengikatnya tinggal kita kalikan sama dengan perhitungan amilum sebagai disintegran. Ya, ini contohnya, nanti mungkin bisa diulang kalau di YouTube, karena ini saya akan cepat saja. Jadi pengikatnya 5% ini tinggal kita kalikan dengan bobot tablet, dikalikan jumlah tablet. Ini contoh soal yang kedua. Lebih baik latihan perhitungannya supaya di ujian nanti lebih lancar. Baik, untuk contoh yang kedua ini, jika tidak mempertimbangkan kadar air bagaimana? Maka bobot granul fase dalam yang tersisa inilah yang kita gunakan untuk perhitungan fase luar, antara lain disintegran, glidan, dan lubrikan. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Ya, jadi pengalinya tidak 100 ya teman-teman, tapi 92, karena bobot tablet tadi itu, bobot granul fase dalam itu bukan total tablet ya, tapi adalah 92. Baik, saya rasa bisa dipelajari lagi dari yang sudah dijelaskan di kampus masing-masing juga ya. Nah, insya Allah akan sama. Baik, untuk perhitungan granulasi kering, misalnya formulanya seperti ini, bahan aktifnya setosal, fase dalamnya adalah PVP 10%, amprotap 10%, kemudian laktos sebagai fase dalam. Fase luarnya ada glidan dan lubrikan. Ya. Kemudian ada juga disintegran. Nah, bagaimana cara perhitungannya seperti ini ya? Karena granulasi kering tadi kita ingat membuat slug dulu ya, jadi kita seperti mau buat tablet. Dengan demikian serbuknya tadi yang kompatibilitasnya sudah baik harusnya, tapi sifat alirnya buruk, ya kan, kita harus kempa. Proses pengempaan tadi mesinnya bisa jadi timbul friksi panas ya, jadi harus ditambahkan lubrikan dan glidan. Dengan demikian setengah dari laktosa dan setengah dari talc sebagai glidan dan setengah dari MgCr sebagai lubrikan, ini kita harus ambil separuhnya ya. Jadi ini adalah formulanya, saya ulang ya. Nah, ini adalah fase luarnya. Fase luarnya itu ada MgCr 1%, talc 2%, amilum 5%. Nah, karena kita mau cetak jadi slug, maka kita pinjam dulu dari fase luar setengahnya dari yang ada di fase luar ini. Lubrikannya kita ambil setengah, kemudian talcnya kita ambil 1%. Nah, dengan demikian di fase dalam, selain kita menghitung astosal, PVP, amprotap, ya, maka kita harus tambahkan talc 1%, di mana perhitungannya dikalikan bobot tablet total, yaitu 350 mg, dikalikan jumlah tablet yang akan dibuat, kemudian MgCr-nya juga setengah, ya, maka kita akan dapatkan fase dalamnya itu ada tambahan glidan dan lubrikan. Kemudian laktosanya perhitungannya tidak 92% dari fase dalam, tapi karena ada tambahan 1,5% dari fase luar, maka kita jadikan 93,5%. Waktunya tinggal sedikit, maka ini silahkan misalnya ingin mencoba menghitung ya, ini adalah persen komponen dalam persen, berapa berat yang harus ditimbang. Baik. Selanjutnya kita juga harus
bisa untuk melakukan evaluasi terhadap granul. Evaluasi terhadap granul antara lain kadar air, laju alir, kecepatan alir, sudut diam, dan sifat kompresibilitas. Baik, ini adalah contoh in process control dari massa cetak atau granul ya. Untuk gempa langsung, sifat alir yang diperiksa, homogenitas, dan seterusnya. Kemudian kita lihat satu persatu untuk kerapatan. Nah, kerapatan ini biasa disebut sebagai bobot jenis, tapi lebih tepat memang kerapatan karena yang kita uji adalah serbuk atau granul, bukan cairannya, bukan sedang semi-solid. Ya, di FI sudah cukup jelas bahwa metodenya itu untuk menguji kerapatan ada 3. Metode 1 yang menggunakan gelas ukur, kemudian metode 2 volumeter, metode 3 menggunakan bejana terukur. Dan yang digunakan untuk kerapatan ruangan ini adalah metode 1 yang menggunakan gelas ukur ya. Ada juga lab yang mungkin langsung saja menggunakan mechanical tapping device atau jolting volumeter sehingga tidak perlu ketuk-ketuk gelas ukur ya. Ya, baik. Semua persyaratan ini sudah ada di FI. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini untuk kerapatan jenis ini kita harus menghitung kerapatan serbuk nyata, yaitu serbuknya ketika setelah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian diratakan sedikit, tidak boleh diketuk, kemudian kita hitung, kita catat nilai volume yang tercatat di dalam gelas ukur atau alatnya sebagai V0 atau kerapatan nyata, belum diketuk ya. Jadi volumenya ternyata kalau ditimbang sekian, kalau volumenya dimasukkan gelas ukur ternyata sekian, berbeda ternyata gitu ya. Kemudian kita tentukan kerapatan serbuk mampat dengan cara menyalakan alat sehingga terjadi pengetukan sebanyak 10 kali ketukan, dilanjutkan 500 kali ketukan, kemudian dicatat 500-nya, V500-nya, dilanjutkan hingga 1250, kemudian dicatat. Nah, bagaimana evaluasinya? Untuk evaluasinya kita lihat persyaratannya di farmakope bahwa dimaksud sudah mampat atau titik akhir proses pengujian jika perbedaan antara volume 500 dengan volume 1250 ini lebih kecil sama dengan 2 mili. Ya, lebih kecil sama dengan 2 mili jika menggunakan alat yang volumenya 250 mili. Kalau menggunakan alat yang volumenya 100 mili, maka persyaratannya tidak jadi kurang dari sama dengan 2 mili, tapi kurang dari sama dengan 1 mili. Gitu ya. Ya, aturan-aturannya sudah jelas di farmakope, bisa dilihat lagi. Nah, kemudian setelah kita menentukan kerapatan jenis nyata, kerapatan jenis mampat, maka yang kita lakukan adalah perhitungan indeks kompresibilitas. Ya, kalau berdasarkan farmakope, ini istilahnya adalah indeks kompresibilitas dan perbandingan Hausner. Ya, untuk di literatur yang lain, misalnya Olten, Pharmaceutical, itu istilahnya adalah Kars Index, tapi sama saja. Ini menunjukkan kompresibilitas. Nah, persen kompresibilitas atau indeks kompresibilitas ini menentukan atau dapat digunakan sebagai pendekatan mengetahui sifat alir dari granul. Jadi bukan kompresibilitasnya, ya berbeda lagi. Di FI dijelaskan di situ karena adanya pengaruh interaksi antara granul, maka semakin kecil penurunan dari volume ketika diketuk, itu artinya kompresibilitas sifat alirnya baik. Gitu ya, karena sedikit interaksi antar granulnya. Dengan demikian tidak kohesif. Kalau saring tarik-menarik dan seterusnya kohesif, berarti sifat alirnya akan buruk. Gitu. Baik. Kemudian yang penting untuk diketahui adalah syaratnya ya. Persen kompresibilitas itu menunjukkan sifat alir. Atau Kars Index menunjukkan sifat alir. Yang dimaksud sifat alir yang baik jika didapatkan persen kompresibilitas 1-15. Karena ini termasuk excellent dan good. Ya, nah ini yang lain udah ya cukup gitu ya hingga 20 ya passable lolos batas ya sampai 25. Tapi kalau sudah di bawah 25 ini udah buruk sifat alirnya. Nah, selain menggunakan Kars Index, bisa juga menggunakan Hausner Ratio dengan rumus yang sudah jelas ada di FI juga ya, bisa dilihat lagi. Nah, Hausner Ratio itu ini batasannya. Berarti kalau ingin yang excellent dan good sifat alirnya, berarti
perhitungan Hausner ratio-nya akan mendapatkan maksimal di 1,18. Ya, 1,18 ya. Karena ini hanya perbandingan aja bukan persen. Kemudian kalau masih memenuhi syarat saja bisa sampai 1,34. Kalau di bawah di atas itu nilainya berarti interaksi antar partikelnya tinggi, berarti sifat alirnya buruk. Ya, ini contoh perhitungannya ya, mungkin tidak cukup waktunya kalau kita coba latihan sekarang. Selanjutnya untuk kecepatan alir. Nah, kecepatan alir itu bisa didekati atau bisa diuji dengan menggunakan persen kompresibilitas dari kerapatan tadi, atau bisa juga cek secara langsung dengan uji kecepatan alir. Alatnya menggunakan corong seperti ini ya, kemudian serbuk atau granul yang akan diuji ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam alat, di set skala 0, dihidupkan alat, kita amati waktunya hingga serbuk tersebut secara keseluruhan mengalir. Di bawahnya kita siapkan beker glass. Kemudian kita tinggal hitung berat akhirnya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengalir. Syaratnya berdasarkan FDA adalah kecepatan mengalir harus lebih dari 10 gram dalam 1 detik. Atau kalau dalam 10 detik berarti 100 gram. Baik, untuk sudut istirahat ini juga pendekatan untuk mengetahui flowability atau sifat alir dari serbuk. Ya, dihitung sudut istirahatnya, sudut diamnya, semakin besar semakin besar sudut diamnya, artinya sifat alirnya buruk, kohesif. Ya. Untuk excellent dan good ini kalau sifat angle of repose atau sudut istirahatnya adalah kurang dari 35%. Nah, rumusnya ya diingat lagi, jadi tangan alfa, tangan dari sudut sama dengan tinggi dibagi dengan jari-jari dari ini ya, rumus segitiga sama kaki ya. Kemudian untuk mendapatkan alfanya, ini contohnya ketinggian, contohnya dari jari-jari, maka kita hitung alfanya dengan tangan min 1 ya. Jadi bukan tangan alfa sama dengan H per R. Berarti alfa adalah minus pangkat minus 1 dari tangan. Kalau di kalkulator shift tangan gitu ya, shift tangan alfa, nanti shift tangan dari H per R, maka kita akan dapatkan nilai alfa. Nah ini kecil kali, berarti sudut istirahatnya cuma kecil, berarti sifat alirnya baik. Kecepatan alirnya yang tadi. Selanjutnya pengujian kadar air. Ya, bisa menggunakan Kalvisser, langsung dicek di alatnya, bisa menggunakan metode gravimetri berdasarkan FI 6 ya, maka kita akan diarahkan ke susut pengeringan ya, pengujiannya hingga bobotnya tetap. Nah, di situ sudah jelas sepertinya bobot tetap yang dimaksud adalah selisih dari 2 kali pengeringan, itu beratnya harus kurang dari 0,5 miligram per gram sampel. Ini contoh perhitungannya, bobot awal awal dikurang bobot akhir ya, kali bobot awal kali 100%, dibagi bobot awal kali 100%. Baik ya, bisa merefresh lagi dari farmakope mengenai evaluasi granulnya. Kemudian selanjutnya, ahli media farmasi juga diharapkan mampu membedakan produk antara ruahan dan produk jadi. Saya rasa sudah tadi di awal ya, produk antara, nah ini berarti apa? Produk antara jadi atau produk ruahan. Nah, kalau seperti ini apa? Ya. Nah, ini masih mau proses selanjutnya, karena ini granulnya baru dikeringkan. Misalnya ini adalah alat fluidized bed dryer. Maka ini artinya adalah produknya masih antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, ini tabletnya sudah jadi ya sebenarnya, tapi belum dikemas rapih. Berarti ini adalah disebut sebagai produk ruahan atau bulk. Kemudian ini yang sudah dikemas kita sebut sebagai produk jadi. Selanjutnya, ya ini gambaran prosesnya. Nah, ini mengenai tablet salut, ini juga merupakan salah satu kompetensi ahli media farmasi, harus bisa menjelaskan perbedaan salut gula dengan salut film. Juga salut entrik. Nah, tipe tablet salut itu dibagi menjadi 2 ya, tablet salut film atau film coating itu salut ya. Kemudian salut gula atau sugar coating. Nah, berarti kalau sugar coating atau salut gula itu penyalutnya ada gulanya, sukrosanya ya. Nah, kalau yang pakai salut gula itu jadinya seperti permen ya, seperti permen dalamnya coklat. Itu bulat sempurna ya. Kemudian berat tabletnya itu bisa jadi meningkat hingga 50%-nya. Kalau salut film itu artinya film itu adalah lapisan gitu ya. Jadi hanya diberikan lapisan tipis saja sehingga
tablet yang dikompresinya kita masih bisa lihat. Nah, ini lekuk-lekukannya masih terlihat. Ini adalah contoh dari tablet film. Ini adalah contoh dari salut gula ya. Tablet salut film, salut gula. Nah, ini masih terlihat ini tablet kompresnya. Ini contoh dari salut film. Kemudian ini adalah contoh dari salut gula. Ya, ini di luar cakupan ya. Baik. Film coating sekarang. Untuk film coating ini lebih modern. Hampir semua tablet dibuat dengan tipe ini. Ya, bagaimana prosesnya? Itu dibuat dulu larutan film coatingnya, kemudian disemprotkan, dispraykan ke tablet yang sudah dikompresi seperti ini ya. Ini contoh untuk pelaksanaan di skala produksi skala besar ya. Kemudian selanjutnya untuk tablet salut gula ini step-stepnya banyak sekali, lebih tradisional ya. Bentuknya bulat sempurna, kemudian hingga glossy ya. Glowing gitu ya kalau kulit. Baik, untuk proses sugar coating itu cukup panjang. Yang pertama ada proses sealing, subcoating, smoothing, coloring, polishing, printing, dan masing-masing ini ternyata juga ada di blueprint. Kita akan bahas nanti ketika sudah sampai di blueprint bagian proses ini ya. Nah, tadi itu harus bisa membedakan. Nah, ini adalah perbedaan antara film salut film dengan salut gula. Salut entrik ada di mana? Biasanya salut entrik itu masuk di salut film. Salah satu golongan dari salut film ya. Jadi tidak dibuat salut gula biasanya. Nah, kalau sugar coating atau salut gula itu beratnya bisa meningkat 30-50% dari tablet awal. Jadi makin besar. Kalau salut film ini penambahan beratnya tidak terlalu signifikan, hanya 2-3%. Kemudian prosesnya multi stage, tadi ada 8 proses ya. 6 proses ya sampai printing tadi. Kalau film coating dibuat cairannya untuk polimer untuk salut, kemudian dispraykan. Jadi hanya single proses saja, single state atau satu proses saja. Kemudian waktu dalam proses coatingnya. Kalau sugar coating ini lama sekali prosesnya karena gulanya tadi harus dipaskan ya. Terus kemudian ada proses menghaluskan ya, membuat sampai jadi glossy dan seterusnya. Jadi hingga 8 jam baru selesai satu batch. Kalau film coating ini 1,5 sampai 2 jam. Ya, jadi untuk satu kali sugar coating ini bisa menghasilkan 4 batch dari film coating. Untuk fungsinya, nah kalau sugar coating ini biasanya maksimal tidak digunakan untuk fungsinya ya. Maksudnya biasanya kalau entrik terus kemudian modified release itu lebih dipilih yang pakai polimer, yang film. Kalau sugar ini biasanya untuk menutupi rasa, gitu ya, untuk membuat lebih menarik, acceptable, menutupi rasa pahit dari bahan aktif dan seterusnya. Nah, kalau misalnya seperti ini soalnya, maka kita harus tahu tentang polimer yang digunakan untuk penyalut ya. Misalnya diinginkan tabletnya itu baru terlepas setelah mencapai intestin, misalnya di pH 5,5 ya. Diinginkan polimernya yang sensitif terhadap pH, jadi baru melarut ketika sampai pada bagian tubuh setelah dikonsumsi tabletnya, setelah sampai di pH di saluran cerna yang pH-nya 5,5 ya di intestin, baru mau larut si salutnya tadi, bahan aktifnya baru terpapar cairan pencerna GI tract ya. Polimer apa yang bisa digunakan di sini? Berarti kita harus masing-masing tahu nih polimernya apa saja yang bisa digunakan untuk penyalutan. Mampu menjelaskan fungsi penyalutan. Oke, gula dulu yang kita refresh lagi ya. Tadi mengapa dilakukan proses penyalutan? Proses penyalutan dilakukan untuk meningkatkan stabilitas, karena berarti kompres tablet atau bahan aktif yang ada di dalam tablet tidak kontak langsung dengan udara luar. Ya, berarti bisa meningkatkan stabilitas. Mungkin sensitif terhadap lembab, sehingga tidak kontak langsung dengan kelembaban udara. Yang kedua, bisa menutupi rasa pahit dari bahan aktif. Kemudian, karena disalut lebih licin, kalau ditelan lebih mudah. Kemudian, menutupi perubahan penampilan tiap batch. Ada mungkin
bahan aktifnya terjadi reaksi pencoklatan, tapi sebenarnya kadar bahan aktifnya tetap gitu ya, atau kadar bahan aktifnya memenuhi, sebenarnya bukan reaksi pencoklatannya bukan karena degradasi, maka salah satu cara untuk menutupi mottling tersebut bisa dengan salut ya. Dalam hal ini hanya boleh digunakan untuk bahan aktifnya tidak terdegradasi. Kalau reaksinya degradasi maka harus dilakukan stabilitas dulu ya, penstabil misalnya ditambahkan bahan tambahan. Kemudian untuk marketing brand identification ya, untuk penjualannya ini, kalau ini berarti adalah tablet apa dan tentu. Kemudian memberikan identitas pada tablet, mempermudah saat filling, dan juga film coating kadang bisa digunakan untuk modified release. Oke ya, kita mulai ke fungsi proses penyalutan tablet gula, salut gula. Proses sugar coating tadi ada sealing. Seal itu berarti artinya dikunci. Kemudian subcoat ini diberikan jaket tambahan, kemudian dihaluskan seperti rambut biar lurus, kemudian diwarnai, kemudian digosok lagi biar halus, dan dilakukan proses printing. 6 proses. Sealing atau penguncian itu maksudnya adalah yang mau dikunci adalah tablet kompres awal. Jadi tabletnya sudah dikompres, jadilah tablet tablet kempa ya. Kemudian supaya nanti tidak kontak dengan cairan-cairan subcoating dan proses selanjutnya, itu dikunci dulu atau ditambahkan suatu lapisan tipis, tapi yang terbuat dari polimer yang tidak larut air. Karena kalau larut air nanti bisa kontak bahan misalnya gula terlarut, jadinya bahan aktif yang ada di bagian dalam itu tidak terkunci gitu kan, bisa kontak dengan bahan tadi, bisa terlarut. Nah, tujuan utamanya tersebut sehingga bahan-bahan yang dipakai harus yang tidak larut air. Nah, ini banyak keluar sepertinya soal ujian maupun latihan ya, banyak keluar untuk contoh contoh dari bahan atau polimer yang bisa digunakan untuk proses sealing dari tablet salut gula. Nah, ini selak ini banyak digunakan ya. Kemudian ada bahan lain, selaktain, terus kemudian turunan ftalat ini, selulus asetat ftalat, polivinil asetat ftalat. Semuanya ini tidak larut air ya. Oke, ini contoh gambaran bahannya. Kemudian selanjutnya, karena ditambahkan bahan-bahan tadi, biasanya ditambahkan talc atau tera alba supaya bisa dilakukan proses selanjutnya, karena biasanya kalau sudah di sealing itu licin ya. Kemudian subcoat. Nah, ini menambahkan jaket ini yang bikin tebal, bisa meningkatkan berat 50-100% dari pustaka lain ya. Contoh bahannya yang bisa membuat tebal dari salut gula tadi apa? Adalah kalsium karbonat ya, kemudian ditambahkan talc di sana dan akasia gum sebagai pengikat, tapi bahan pengisinya adalah kalsium karbonat tadi. Ini contoh dari formulanya. Nah, kita lebih jelas bisa lihat di gambaran proses sebagai berikut. Nah, prosesnya seperti ini penyalutan gula. Setelah diproses sealing, kemudian ditambahkan kalsium karbonat yang sudah di dalam bentuk seperti proses massa granulasi basah ya, karena sudah ada cairan pengikatnya si guargam tadi. Kemudian setelah itu dilekatkan ya, didistribusikan di dalam tablet yang sudah di-coating. Jadilah satu lapis seperti ini. Nah, biasanya di sini dilakukan proses pengeringan. Ya, setelah proses pengeringan kemudian dilakukan tambahan lagi. Begitu seterusnya hingga lapisannya ketebalan yang diinginkan. Baru kemudian dilakukan proses selanjutnya setelah subcoat. Proses selanjutnya adalah dibuat supaya lebih halus permukaannya. Ya, yang halus tadi itu bisa dibuat dengan cara ditambahkan sirup sukrosa yang ditambahkan dengan titanium dioksida. Dari sini nanti tabletnya jadi putih. Kalau kita makan permen yang coklat itu ya, yang diproses sugar coating juga, itu setelah warnanya sebenarnya awalnya kan warna-warni, tapi setelah dimakan ya beberapa lama, kemudian jadi putih. Nah, itu adalah lapisan smoothingnya yang terdiri dari titanium dioksida ditambah dengan sirup sukrosa. Nah, nanti misalnya terdapat kecacatan tablet salut gula di mana tabletnya itu kasar misalnya ya, tidak
terjadi proses smoothing. Nah, bahan apa yang bisa dilakukan untuk proses smoothing di sini gitu ya, penyelesaian permasalahan tersebut bagaimana dari ahli media farmasi gitu. Misal soal mungkin seperti itu tipenya, maka yang dibutuhkan untuk proses smoothing ini adalah titanium dioksid tambah dengan sirup sukrosa untuk menghaluskan ya. Nah, setelah itu proses pewarnaan. Nah, pewarnaan ini yang perlu diingat adalah pewarna ada dua tipe, yang larut air dan yang tidak larut air. Yang larut air disebut sebagai dye, yang tidak larut air disebut sebagai pigment, water insoluble. Kalau larut air itu ya kembali lagi seperti coklat tadi ya, ketika kita pegang itu agak lama, kemudian di tangan kita ada pewarnanya, karena agak larut di keringat di jari ya, gitu ya, karena suhunya cukup ya kena suhu tubuh kita juga. Dengan demikian, itu ciri dari penggunaan dye sebagai pewarna dalam salut gula ini. Kalau pigmen itu positifnya ketika dipegang agak lama ya, karena tidak karena tidak larut di air, maka tidak nempel di jari-jari warna dari tablet tadi. Nah, itu bisa menjadi kekurangan dari tablet kita kalau misalnya mudah leleh di tangan ya. Seperti itu pewarna. Baik. Nah, kalau misalnya setelah proses pewarnaan terus kemudian proses pengeringannya kurang sempurna ya, di awal tadi itu setelah subcoat ada pengeringan, subcoat lagi, pengeringan lagi hingga ketebalan yang diinginkan. Jika proses pengeringannya itu terlalu cepat gitu ya, maka biasanya bagian luar dari tablet saja yang kering, tapi bagian dalam dari subcoatnya itu masih basah. Di akhir proses itu biasanya keluar si air yang ada di bagian subcoat tadi itu, jadi seperti tabletnya itu berkeringat. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan atau kecacatan tablet dalam proses sugar coating ini. Nah, bagaimana mengatasinya? Berarti proses pengeringannya harus dioptimasi terlebih dahulu, suhu dan lama waktu pengeringan. Nah, ini perbedaan antara pigmen dengan dye. Ya, proses pewarnaan ya kalau pigmen lebih cepat. Proses pigmen ini contoh dari pigmen ini ada lax, ada yang pigmen inorganik seperti titanium dioksid dan iron oxide. Nah, yang banyak dipakai yang lax ini. Nanti kalau ketemu bahan-bahan pewarna FDNC yellow number 2 atau 5 misalnya, terus belakangnya ada lax, nah itu menunjukkan bahwa dia adalah pigmen bukan dye, berarti water insoluble gitu ya. Bisa untuk mengatasi permasalahan penggunaan dye. Ya, ini aplikasi kalau dye-nya ini 60 kali baru didapatkan tablet yang warna yang diinginkan. Bu Yos, mohon maaf, mohon diingatkan ya kalau waktunya sudah selesai, Bu Yos. Ya, waktunya 4 menit lagi, Bu, mangga. 4 menit lagi. Saya masih menunggu teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dimasuk ke kolom chat. Kalau ya. tidak ada pertanyaan, Ibu mangga sampai jam 11.30. Iya, ini karena di blueprint cukup panjang ya. Oke, selanjutnya polishing yang perlu diingat di sini untuk membuat mengkilap biasanya ditambahkan wax. Nah, waxnya yang bisa dipakai adalah Carnauba wax, beeswax dan Candelilla wax untuk polishing sugar coating atau salut gula. Kemudian terakhir, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ada yang di printing, ada yang tidak. Baik. Kemudian selanjutnya untuk masih tablet salut itu diminta untuk mampu menjelaskan tujuan dari tablet salut film. Nah, kalau tablet film itu lebih banyak yang terakhir ini tujuannya, yaitu modified release, berarti proses pelepasan yang dimodifikasi. Ada yang tablet diinginkan lepas lambat, kemudian lepas dalam hingga 12 sampai 24 jam. Ingin yang enterik itu ingin lepasnya baru di intestin karena mungkin dapat merusak lambung atau menyebabkan iritasi lambung seperti beberapa tablet NSAID, contohnya Asmev. Kemudian ada juga yang rusak jika kontak dengan asam lambung, gitu ya, tablet salut enterik itu. Contohnya adalah erythromycin sehingga disalut ya. Nah, itu contoh dari modified release. Nah, nanti mungkin juga diperlukan untuk mengetahui formula dari tablet salut film itu apa ya, terdiri dari polimer bahan utamanya, plasticizer ini untuk membuat polimer tidak kaku, tidak mudah retak atau terjadi cracking ya. Plasticizer ini jadi lebih lentur polimernya. Kemudian pewarna dan solvent.
Yang perlu diperhatikan di sini adalah viskositas dari polimer. Polimernya kalau terlalu kental nanti proses spraynya tidak akan baik ya. Diinginkan kalau viskositasnya itu tidak sampai lebih dari 500 mPa second. Ya, tipe polimer itu bisa immediate menyebabkan pelepasan langsung segera ya. Tipe polimer dari penyalutan ini ada yang menyebabkan tabletnya itu lepas dengan segera. Misalnya memang tabletnya diinginkan lepasnya dengan segera gitu ya, maka kita bisa pakai tipe-tipe polimer ini, yaitu turunan selulosa, kemudian turunan vinil, kemudian contoh aminoalkyl metakrilat copolymer. Contoh-contoh bahan kalau yang turunan selulosa bisa digunakan sebagai polimer yang pelepasannya segera, itu adalah HPMC. Ini yang paling banyak digunakan. Contoh yang lain bisa pakai metil selulose atau HPC hidroksipropil selulose. Kemudian yang ada vinil-vinilnya yang dipakai sebagai polimer untuk menyalut film dari suatu tablet. Bisa jadi PVP. Bisa juga copovidon. Bisa juga PVA polyvinyl alkohol. Kemudian bisa juga kombinasi antara vinyl alkohol dengan etilen glikol. Nah, ini masing-masing sifatnya. Tapi kita ingat bahwa PVP, HPMC, PVA ini kalau dibuat sebagai polimer di dalam penyalutan tablet, itu tidak bisa untuk modified release. Hanya untuk misalnya masking taste saja, rasanya, warnanya jadi lebih bagus, dan seterusnya. Ya, ini contohnya juga. Selanjutnya mungkin yang untuk modified release yang penting adalah apa polimer yang bisa dipakai untuk memodifikasi proses pelepasan ya, misalnya extended release. Berarti kita pakai bahan-bahan yang insoluble misalnya ya, kemudian kita variasikan ketebalannya. Contohnya adalah turunan selulus tapi yang tidak larut air ya. Biasanya selulus itu larut air, tapi kalau etil selulus dan selulus asetat ini yang tidak larut air. Bisa digunakan untuk extended release. Kemudian eudragit ya, nama kimianya adalah metil metakrilat copolymer atau juga golongan metakrilik acid copolymer. Ini tipe-tipe dari eudragit yang bisa digunakan untuk salut enterik. Nah, salut enterik itu sebenarnya sekarang istilahnya sudah berubah menjadi gastroresisten. Artinya di lambung tidak mau pecah dulu ini tablet atau polimernya. Polimernya dilapiskan ke dalam tablet menyebabkan kalau tabletnya sampai di lambung tidak mau pecah dulu karena dia hanya mau terlarut ke dalam jika kondisi pH adalah di atas misal 5,5 ini yang tipe L. Kalau yang eudragit tipe S itu baru larut di pH 7. Nah, itu mungkin yang perlu diingat ya. Jadi salut enterik bisa menggunakan eudragit. Eudragit itu kalau sebenarnya nama dagang ya, sehingga kita lebih tepat kalau menyebutkan dia metakrilik acid copolymer gitu. Untuk enterik ya. Baik. Selain juga eudragit tadi bisa digunakan hasil esterifikasi dari bahan-bahan disebut sebagai phthalate ester. Contohnya HPMC. HPMC tadi kan immediate release bisa larut air, tapi kalau di esterifikasi jadi HPMC phthalate jadinya tidak larut air, bisa digunakan untuk delay release. Nah, yang penting juga untuk mencegah tablet salut filmnya pecah-pecah, itu kita tambahkan plasticizer. Bahan yang bisa digunakan sebagai plasticizer, contohnya PEG, kemudian propilen glikol, trietyl astat, terus kemudian juga bisa minyak kelapa terfraksinasi. Baik, untuk pewarnanya sama dengan yang gulai, ada tipe yang dye, ada yang pigmen, tapi lebih banyak dipakai yang pigmen. Tujuan dari salut enterik tadinya untuk bahan-bahan yang mengiritasi lambung atau bahan-bahan yang rusak karena asam lambung. Sebagai contoh yang rusak karena asam lambung, eritromisin ya sudah umum sehingga di salut enterik. Kemudian contohnya juga NSAID yang menyebabkan kerusakan pada lambung atau bukan kerusakan ya, mengiritasi lambung sehingga disalut sehingga tidak terjadi permasalahan tadi. Nah, kalau salut enterik atau tadi disebut gastroresisten istilah yang barunya, itu polimernya apa? Tadi polimernya yang bisa dipakai adalah misalnya
methacrylic acid copolimer atau nama dagangnya adalah eudragit gitu ya. Nah, ada tipe L, ada tipe S. Ada yang tipe L itu baru di pH 5,5 terlarut. Kalau tipe S-nya itu larutnya di pH 7, berarti kalau pengobatannya itu ke kolon, baru sampai kolon, misalnya di kolon ada iritasi dan seterusnya, bisa digunakan tadi ya. Oke, saya rasa tidak cukup waktunya ya untuk menjelaskan hal-hal yang lain. Kita langsung saja ke cukup banyak ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Bu. 5 menit lagi, baik. Baik, mungkin yang penting-penting saja ya, dari delay release tadi sudah dibahas. Ya, kemudian tablet tipe khusus yang perlu diketahui juga. Tablet tipe khusus ini adalah contohnya tablet bukal, tablet sublingual. Ciri-cirinya bagaimana? Apa yang harus dicatat gitu ya untuk tablet-tablet tipe ini? Tablet sublingual itu adalah tablet yang diletakkan atau cara konsumsinya adalah di bagian bawah lidah. Tabletnya ini di bagian bawah lidah, kemudian ketika diletakkan di bawah lidah itu lebih mudah terlarut ya, langsung persyaratannya dia langsung terlarut, kemudian setelah terdisolusi di bawah lidah tadi dengan bantuan saliva, maka akan terabsorpsi menuju ke darah ya melalui pembuluh darah yang ada di bagian bawah lidah. Itu cukup banyak sekali dan onset aksinya bisa lebih cepat. Nah, yang penting untuk diketahui dari sublingual ini, untuk pembuatannya tabletnya itu biasanya ukurannya kecil dan berpori. Ya, tujuan dari pori-pori banyak ini adalah untuk meningkatkan waktu hancurnya supaya lebih cepat. Ini contoh bahan-bahan yang bisa digunakan dan contoh dari obatnya ya. Mungkin sangat familiar dengan nitrogliserin yang di rutenya adalah sublingual. Nah, ini adalah onset action-nya. Kemudian kalau bukal itu antara pipi dan gusi. Pipi dan gusi menempelnya biasanya 1-2 jam diharapkan menempelnya, sehingga biasanya ditambahkan bahan-bahan yang adesif ke mukosa ya, disebut sebagai mukoadesif. Contohnya adalah HPMC ya, selulus itu bisa digunakan. HPC. Nah, contohnya ini tablet nitrogliserin, ada juga yang diformulasikan untuk bukal ya, tidak hanya sublingual. Baik. Kemudian jadi kalau tablet bukal sublingual yang penting untuk diingat adalah ukurannya kecil, diinginkan disintegrasinya cepat, porinya banyak. Nah, kemudian kalau tablet hisap, maka yang diingat adalah permen. Nah, tablet hisap ini diinginkan proses disolusi terjadi perlahan di mulut. Biasanya diinginkan waktu kontaknya besar atau tinggi ya. Kemudian yang perlu diingat di sini adalah tabletnya ini supaya bisa terlepasnya perlahan, biasanya dibuatnya dalam kekerasannya yang cukup tinggi. Dan yang perlu diingat, tidak ditambahkan disintegran. Nah, ini kekerasannya itu biasanya persyaratannya adalah lebih dari 14 kg. Porinya sesedikit mungkin ya, beda jauh dengan sublingual dan bukal. Tablet hisap disolusi perlahan di mulut seperti permen keras ya, dan juga tidak ditambahkan disintegran. Kemudian tablet kunyah. Nah, tablet kunyah ini untuk didisintegrasikan di mulut, kemudian dengan dikunyah, ya biasanya karena proses pengunyahan jadi tidak perlu ditambahkan disintegran. Nah, yang penting di sini pengisinya harus yang manis-manis supaya acceptable karena disintegrasi di mulut. Kemudian kita diminta, nah ini udah hampir terakhir nih, menghitung bahan yang bersifat asam dan basa dari efervescen. Nah, ini silahkan dibuka anselnya, buku anselnya, ya karena tidak bisa kita bahas terlalu panjang, tapi karena ini hanya mengulang ya, jadi mengingatkan yang dulu sudah diajarkan di kampus masing-masing. Nah, kita tahu di sini ada reaksi netralisasi antar komponen asam dan basa. Ketika kontak air jadi CO2, asamnya bisa dipakai asam sitrat, asam tartrat, atau golongan asam lain, asam lemah. Kemudian basanya bisa dipakai, biasanya yang sering dipakai adalah garam dari bikarbonat ini ya, natrium bikarbonat. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah komponen asam dengan basa?
Ya, berarti kita harus tahu reaksi netralisasinya. Nah, kalau di sini berarti kita butuh 3 di sini. Ya, 3 di sini supaya reaksinya setara. Dengan demikian, asam sitrat, 1 mol asam sitrat akan menetralkan 3 mol dari natrium bikarbonat. Molnya bisa kita hitung gram per mr, sehingga jumlah gram dari natrium bikarbonat dan asam sitratnya kita bisa perhitungkan. Nah, ini contohnya mungkin bisa di-capture dan dipelajari lebih lanjut. Ya, kemudian kerusakan tablet. Nah, kerusakan tablet ini lumayan ya, sehingga ya perlu dilihat masing-masing ya. Kerusakan tablet yang umum terjadi itu bisa disebabkan karena proses tabletasi, bisa juga disebabkan karena formula. Ya, ini contoh-contoh dari permasalahan selama tablet. Nah, permasalahan selama tablet ya, ada picking, sticking, ini nempel, penempelan ya, picking nempel di punch atas, sticking nempel di punch atau die. Kemudian capping itu cap itu kepala, bagian atas kepalanya lepas, laminasi itu ada pecahnya atau retak secara horizontal, twinning itu lengket nempel, orange peel itu kalau kulit peeling itu pengelupasan kulit, ini yang terkelupas adalah bagian salut film atau salut gula, kemudian erosi terkikis, kemudian kasar atau breaching di mana yang tadinya harusnya ada tulisan nama dari tabletnya misalnya, nah di sini tidak terlihat dengan sempurna. Yang penting diketahui adalah apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini adalah contoh dari capping. Capping itu berarti adalah sebagian atau seluruh bagian atas atau bagian bawah dari, biasanya yang kongkap seperti ini bentuk tabletnya, itu lepas. Penyebabnya utamanya biasanya karena banyak udara ternyata terjerembab ketika proses kompresi. Kenapa bisa udara banyak? Karena udaranya terserap di permukaan partikel massa tablet yang kita mau cetak tadi. Biasanya seperti ini itu disebabkan karena terlalu banyak fines atau granul terlalu kering, moisture content-nya kurang. Sehingga untuk cara mengatasinya berarti fine partikel, ukuran partikel yang kecil-kecil itu jangan terlalu banyak. Kalau di persyaratan di Olten itu dikatakan harus kurang dari 20% dari total massa granul ya. Mungkin baik optimal di 10%. Sehingga kalau ukuran partikelnya kecil tadi itu akan menyerap udara. Nah, udaranya ikut terkempa dan kemudian mengalami relaksasi dan menyebabkan tabletnya capping. Selanjutnya, nah ini adalah permasalahan-permasalahan yang tadi telah disebutkan. Permasalahan dan penyelesaiannya. Ya, termasuk juga capping ini bisa disebabkan karena kurangnya lubrikan. Ya, kurangnya lubrikan menyebabkan alatnya panas ketika proses tabletasi, sehingga menyebabkan tabletnya juga kering dan terjadi proses capping. Dengan demikian harus ditingkatkan kadar lubrikan atau lubrikannya diganti dengan yang lebih efektif. Baik. Selain juga disebabkan karena formula, bisa jadi mesin cetak tablet kita yang menyebabkan tablet itu capping. Nah, dengan demikian harus diperhatikan misalnya ada die-nya yang aus, maka harus dipoles lagi atau diganti dengan mesin yang lebih baik. Misalnya turret speed-nya terlalu tinggi, artinya proses pencetakan tabletnya itu terlalu cepat, sehingga kita harus atur lagi kecepatan turret atau kecepatan rotasi dari pencetakan yang die-nya berputar itu terlalu cepat bisa juga menyebabkan capping. Baik, waktunya sudah habis Bu. Sudah habis, oke, baik. Enggak materinya. Ada teman ini yang minta supaya memungkinkan tidak materinya di-share ke peserta hari ini. Di-share ke peserta, iya, dipersilakan Bu, nanti akan di-share ke panitia untuk kemudian bisa di-share ya. Ada beberapa slide lagi, mungkin bisa 1 menit lagi mungkin Bu Mangga. Baik. Untuk laminasi ini hampir sama ya, bedanya itu adalah retakannya. Jadi kalau capping itu bagian atas, kalau laminasi itu lebih ke horizontal ya. Kerusakannya di tengah-tengah. Nah, ini di sini ada penyelesaiannya. Nah, yang penting diketahui juga mungkin cracking. Cracking itu adalah pecahan kecil, ukuran kecil biasanya disebut fine particle ya. Jadi pecahan kecil pada tablet. Nah, pecahan kecil pada tablet ini bisa jadi karena penggunaan punch dan die yang kurang tepat ya. Biasanya yang konkav itu yang cembung-cembung, yaitu menyebabkan kerusakan. Kemudian ukuran granul yang dipakai terlalu besar, misalnya membuatnya dengan mesh 8 misalnya ya, granulnya seukuran mesh 8, terlalu besar granulnya. Nah, ini bisa menyebabkan cracking.
Baik, nanti karena di-share, jadi boleh mempelajari di luar materi ini. Nah, chipping ini adalah pecahnya ujung tablet. Permasalahannya bisa disebabkan karena biasanya kalau chipping karena nempel-nempel ya berarti disebabkan karena bahannya atau massa granul kita itu terlalu lengket. Terlalu lengket berarti higroskopis bahannya. Nah, kita bisa tambahkan sorben, sticking juga sama ya, karena permasalahan higroskopis terlalu pengeringan granulnya mungkin terlalu kurang waktunya ya. Jadi ya, kemudian nah ini yang agak tricky kan di sini ya, kecacatan tablet itu namanya hampir sama, sticky, picking, twinning. Picking ini menempel di bagian atas dari punch. Baik, mungkin sebentar Bu. Sebenarnya tinggal satu, yaitu evaluasi tablet, tapi saya rasa evaluasi tablet itu bisa dipelajari karena ada di kompendialnya gitu, ada di FI. Ya, saya izin share screen terakhir untuk evaluasi tablet. Evaluasi tablet ini, kita ingat lagi, refresh lagi, evaluasi tablet ada bentuk dan ukuran ini tidak ada di FI 4, 5, 6, jadi kita masih melihat di FI 3, di industri masih digunakan ya bentuk dan ukuran. Kekerasan, nah kalau kekerasan sudah ada di FI 6. Kekerasan itu syaratnya yang penting diketahui. Persyaratan dari kekerasan tablet itu tergantung dari beratnya. Semakin berat tabletnya, biasanya kekerasannya diinginkan lebih tinggi. Bobot tablet 400-700 biasanya persyaratannya di 7-12 kg. Kalau bobot tablet sampai 300 mg itu 4-7 kg. Nah, ini itu bukan patokan. Di FI pun tidak dituliskan. Kenapa? Karena industri farmasi bisa mengoptimasi sendiri sebenarnya. Jadi tidak ada patokannya, cuma ini bisa kita pakai sebagai dasar dari aplikasi selama pencetakan. Uji waktu hancur, 6 tablet yang digunakan untuk pengujian. Di FI tidak ditunjukkan waktunya harus berapa, tapi kalau kita lihat dari FI 3, maka kita dapatkan harus hancur kurang dari 30 menit. Nah, yang dimaksud hancur bukan larut, tapi terpecah dan tidak ada lagi granul di kasa, hanya tertinggal massa lunak saja, bukan granul ya. Baik, kalau friabilitas, nah friabilitas ini syaratnya harus kurang dari 1%, kurang dari sama dengan, karena persyaratannya adalah tidak boleh lebih dari 1%, berarti kalau 1,00% masih boleh. Friabilitas tujuannya untuk mengetahui ketahanan tablet ketika dicatuhkan, karena di alat ini dicatuhkan selama 100 kali putaran. Nah, kemudian fleksibilitas ya, fleksibilitas ini walaupun tidak umum tapi perlu untuk diketahui. Nah, ini alatnya biasanya jadi satu dengan alat friabilitas di sebelah sini. Fria, di sini friksi. Kalau friksi itu tabletnya untuk mengetahui ketahanan tablet ketika mengalami gesekan di alatnya ini memungkinkan tabletnya itu agak bergesekan antar sesamanya. Nah, kalau banyak yang rapuhnya atau serbuk-serbuk yang pecah setelah proses pengujian, maka bisa jadi tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan ini cukup panjang. Keseragaman sediaan ini ada keragaman bobot, ada keseragaman kandungan. Semua tipe tablet boleh diuji keseragaman kandungan, tapi hanya tipe tertentu tablet yang boleh diuji keragaman bobot. Antara lain adalah semuanya sudah tertera di FI, mulai dari B1 sampai B4. Nah, kalau misalnya tablet konvensional biasa, itu kalau misalnya tabletnya tidak bersalut dengan dosis lebih dari sama dengan 25 mg atau dan perbandingan zat aktif lebih dari 25%, maka boleh diuji dengan keragaman bobot. Kenapa lebih disukai? Karena kita tinggal timbang saja pakai neraca analitik. Jika diuji keseragaman kandungan, harus diuji satu persatu menggunakan instrumen. Ya. Contohnya pakai HPLC misalnya untuk pengujian kadar. Nah, bagaimana prosedurnya? Diambilnya 10 tablet, kemudian dianalisa. Nah, di sini yang cukup rumit adalah, tapi bisa lah ya, adalah nilai penerimaan. Nilai penerimaannya itu di rumusnya, di FI-nya itu M min X bar ditambah dengan K kali S, di mana M ini adalah nilai rujukan yang ada dua macam, yaitu M kasus 1 dan M kasus 2. M itu tergantung nilainya pada T. Nah, T ini di FI dinyatakan 100%, berarti kita pakai M kasus 1, karena T-nya kurang dari 1,5. Dengan demikian kita bisa tentukan nilai M itu dari X bar. Ya, gitu ya.
X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata dari masing-masing kandungan X1 sampai X10 karena 10 tablet. Nah, dengan demikian misalnya ini ada kita uji tabletnya, kadarnya ternyata 487 mg, yang mana harusnya adalah 500 mg, berarti kita bisa tentukan nilai X1 sampai X10, yaitu dengan cara 487 dibagi 500 mg kali 100%, jadilah sekian-sekian persen. Nah, kemudian tinggal dirata-ratakan, jadilah nilai X bar. Ketika X barnya sudah ditemukan, kita bisa menentukan nilai M, dan kita bisa menyelesaikan persamaan yang pertama sebelum K kali S. Nah, setelah itu, apa itu nilai K? K itu adalah konstanta penerimaan. Jika sampelnya 10, maka nilai K-nya tinggal diganti, ini 2,4. Jika nilai tablet atau jumlah sampelnya 30, maka nilai K menjadi 2,0. Setelah itu, standar deviasinya kita bisa hitung pakai kalkulator. Walaupun rumusnya mungkin seperti ini, tapi kalau memakai kalkulator itu bisa. Akan tetapi ya, mungkin di UKOM nanti tidak sampai menghitung seperti ini, tapi prosesnya mungkin yang ditanyakan. Ya, baik. Dan kemudian jika misalnya S-nya sudah diketahui berapa, maka apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, yang penting untuk kita ketahui adalah persyaratannya itu berapa, kriteria penerimaannya itu berapa. Kriteria penerimaan dari uji ini adalah kurang dari 15%. Baik. Ini tidak memungkinkan untuk pelatihan, tapi di soal UKOM mungkin yang lebih krusial karena hanya satu langkah tadi diinformasikan oleh Pak Seno adalah ini kriteria penerimaannya. Kriteria penerimaannya itu harus kurang dari sama dengan 15%. Ya, kemudian bagaimana jika mungkin ada soalnya apa yang dilakukan oleh TTK jika dalam pengujian keseragaman kandungan itu nilai penerimaannya lebih dari 15%, maka harus dilakukan pengujian terhadap 20 tablet tambahan. Ya, syaratnya sama, nilai penerimaannya harus 15% dan harus memenuhi perhitungan ini. Di mana nilai L1 15, L2-nya 25 ya. Semuanya sudah ada di FI dan bisa dipelajari. Baik, untuk uji solusi mungkin bisa dari slide saja nanti ketika dibagikan ya Bu ya. Baik Bu Yos, sepertinya waktu saya sudah habis juga.